Manqobah keempat, kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Akhlak, pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah, hatinya luluh, air matanya bercucuran. Doa permohonannya diterima Allah. Beliau seorang dermawan berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang diminta pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketampanan wajahnya setampan Nabi Yusuf alaihi salam, benarnya, sidiknya, dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, adilnya, sama dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hilingnya dan kesabarannya adalah hilingnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, kegagahan dan keberaniannya, berwatak keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Allahumma ansyur alaihi rahmatu wa ridwana wa amidana bi asrorihi fi kulli waqti wa makaan. Manqobah kelima, pakaian Syekh Abdul Qadir dan ujian yang beliau terima. Pakaian Syekh Abdul Qadir yaitu jubah dari bulu domba yang kasar, di kepala beliau dililitkan sebuah kain. Dikala beliau berjalan walaupun jalan yang dilaluinya banyak durinya, beliau jarang beralas kaki, tidak memakai terompa apalagi sepatu. Makanannya cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau, tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja, dan pernah dalam waktu yang lama, beliau tidak makan, kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham. Sebagai pemberian hormat kepada pemberinya, beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur, kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba ada sepucuk surat yang tertulis demikian. Sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat taat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat keinginan. Maka setelah membaca surat tersebut beliau tidak jadi makan. Kemudian beliau mengambil sapu tangannya, terus meninggalkan makan roti dan bubur tadi. Lalu beliau menghadap kiblat serta sholat 2 rakaat. Setelah sholat, beliau mengerti bahwa dirinya masih diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu merupakan ujian bagi beliau. Allahumma ansyur alaihi rahmatu wa ridwana wa amidana bi asrorihi fi kulli waqti wa makaan. Manqobah ke-6, Syekh Abdul Qadir bersama Nabi Khidir di Irak. Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihi salam. Pada waktu itu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Khidir alaihi salam. Syekh dijanjikan oleh Nabi Khidir tidak diperbolehkan mengingkari janji. Sebab kalau ingkar janji, bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir alaihi salam berkata, "Duduklah engkau di sini." Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir alaihi salam selama 3 tahun. Setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihi salam sambil berkata, "Janganlah kamu meninggalkan tempat ini sebelum aku datang kepadamu." Allahumma ansyur alaihi rahmatu wa ridwana wa amidana bi asrorihi fi kulli waqti wa makaan. Manqobah ke-7, kebiasaan Syekh Abdul Qadir setiap malam digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu saya, Syekh Abu Abdillah, menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu Isya. Artinya beliau tidak batal wudhu. Seusai sholat lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi. Tapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau, terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau.
Sekejap mata pun saya tidak tidur. Saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan zikir. Tampak badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi. Lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar. Lalu naik tinggi ke atas meninggi bertambah tinggi lagi. Sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalam suntuk. Dari 2/3 malam harinya. Lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badannya diliputi sinar cahaya dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Allahumma ansyur, alaihi rahmatau wa ridwana wa amida nabi asrorihi fi kulli waqti wa makaan.